Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini kawan-kawan, tanggal 17. Jadi untuk update, hari ini tuh hari ke-32 setelah saya dioperasi. Jadi seperti kemarin banyak yang bertanya tentang boobs, bagaimana modelnya dan sebagainya. Kak Nona akan kasih tunjuk kalian update-nya. Sekalian kalian boleh lihat sedikit bekas jahitannya yang dari boobs ya. Semoga saja bisa tidak dikasih turun. Jadi sebentar itu Kak Nona kasih tunjuk utuhnya, terus habis itu nanti kita zoom. Karena setiap kali banyak sekali yang bilang Kak Nona pingin lihat before dan afternya. Jadi Kak Nona akan kasih tunjuk kalian before-nya seperti apa dan afternya seperti apa. Yang jelas kawan-kawan ya, before-nya itu kalau Kak Nona lihat saya badan sebelumnya, saya tiap kali itu seperti seakan-akan aduh saya ikut sama mama jejak. Karena saya punya mama tuh lebih parah kawan-kawan ya. Karena mama pernah sampai kalau tidak salah 125 atau 130 kilo. Dan tingginya mama sama dengan saya. Terus habis itu mama sampai kecil kembali besar jadi yoyo. Keturunan sudah seperti itu ya kawan-kawan. Jadi makanya mama almarhum meninggal 55 tahun. Jadi makanya Kak Nona tuh waktu mama meninggal tuh 2015, Kak Nona mulai perhatikan saya punya kesehatan. Karena saya takut sekali saya punya kayak saya mama. Dan dari saya punya keluarga, dari mama itu umur semua tuh tidak panjang ya kawan-kawan ya. Makanya Kak Nona lebih perhatikan. Karena dari umur 32 saja saya punya darah tinggi sudah keluar. Terus begitu banyak saya punya kaki bermasalah persis seperti saya mama. Nah, jadi kalau lihat fotonya sebelum ya, kawan-kawan tuh Kak Nona rasa kayak aduh Tuhan, saya hidup mungkin paling 20 sampai 30 tahun paling lama sudah lagi dari umur 40 ini gitu. Tapi setelah operasi kayak begini ya, jadi Kak Nona pikir wah, saya bisa hidup lagi mungkin 50 sampai 60 tahun ini kawan-kawan kayak gitu. Jadi semangat. Kau bayangkan saja pada saat saya punya badan yang banyak gelambir-gelambir, yang kulit tergantung-gantung, saya tuh Kak Nona tiap hari kalau saya lihat kaca saya punya badan tuh tetap selalu berusaha positif. Ayo, saya pasti bisa olahraga, pasti bisa, kita pasti bisa sehat, pasti gitu. Makanya kadang-kadang tuh push myself itu susah sekali, dorong diri sendiri untuk ayo kita olahraga, kita begini, kita begitu dengan semua keluhan dan apa semua. Tapi juga di sisi lain tuh terima kasih untuk saya punya teman-teman yang di sini yang sama-sama saya, ayo kita sama-sama semangat jalan, kita sama-sama olahraga. Juga buat saya punya teman-teman olahraga semua, karena Kak Nona ini olahraganya dibikin jadi seperti kecanduan ya. Jadi ada teman jalan, ada teman volley, ada teman main tenis, ada teman berenang, kayak gitu. Pokoknya ada teman dance, zumba, dan ada teman salsa dan sebagainya ya. Jadi saya punya dunia itu lebih banyak di kayak aktivitas gitu. Nah, dan juga buat saya buat teman-teman online dari Instagram yang selalu kita sama-sama jalan. Jadi buat info hari ini Kak Nona mau coba jalan sedikit tapi dengan menggunakan ini corset ya. Video yang tentang ini tuh sebentar kalian lihat di video berikutnya ya. Supaya tidak lama-lama. Mari saya kasih tunjuk. Jadi Kak Nona sorong dulu. Sorong ke sini kawan-kawan, sorong ke sini. Caran. Jadi seperti kalian lihat sebelum dioperasi, tapi dokter sudah sebelum masuk kamar operasi nih, jadi sudah digambar-gambar di bagian mana yang mau dibuang dan sebagainya. Jadi kalian lihat Kak Nona punya badan seperti itu. Jadi buat kalau yang nonton video nih tanya gini, Kak Nona tidak rasa malu kah begitu? Kamu tahu pada saat saya lihat saya punya foto badan ini seperti ini tuh saya tidak berpikir rasa malu, karena saya berpikir aduh Tuhan ya umur pendek kah lebih itu. Jadi saya bisa sharing buat kalian. Tetap positif, semangat. Zaman itu saja kalau saya lihat saya punya badan seperti begini di kaca, saya tetap kasih push, saya punya diri sendiri untuk olahraga begitu ya. Walaupun saya mesti ikat semua, kasih korset semua, apa semua gitu ya. Buat bagian perutnya Kak Nona itu tergantung, itu yang selalu membuat saya punya tulang ekor dan tulang di belakang itu selalu sakit, dan kaki sakit karena bertumpang badan tuh tidak seimbang gitu. Nomor 1, kalian lihat saya punya payudara tuh dia tergantung sampai di bawah sekali. Itu kadang-kadang kalau kita sport tidak pakai BH yang bagus atau bra sport yang bagus tuh kita bisa sakit kepala 1 minggu gitu ya. Bahkan kalau tidak sport, kalau kita
pergi olahraga biasa, jalan biasa sehari-hari saja kawan-kawan. Kalau kita pakai BH-nya tuh yang tidak ikat baik-baik itu, betul-betul kawan-kawan rasanya tuh cepat migrain atau sakit kepala. Seperti ada yang tanya, kenapa Kanona operasi payudara tambah implan, padahal Kanona punya payudara tuh kelihatannya bagus. Jadi kawan-kawan, itu kelihatannya bagus karena Kakak Nona punya BH yang mahal. Jadi Kakak Nona tuh sejak waktu saya masih tinggal di Bali, saya pernah ada biji di payudara gitu sebesar kelereng 2. Waktu selama saya hidup di Bali, saya sampai dilarang sama dokter pakai bra ya untuk 1 tahun gitu, baru sampai biji kayak kelereng gitu hilang, takutnya nanti kena kanker payudara ya. Jadi pada saat itu hampir 1 tahun lebih itu kita jalan cuma pakai tempel saja nipple, tidak pernah pakai itu. Tapi karena masih gadis, jadi tuh tete masih nantang gitu ya. Nah, sejak saat itu stop pakai BH. Setelah boleh pakai BH itu Kakak Nona tidak pernah punya BH harganya di bawah 1 juta. Saya lebih baik punya 2 buah saja yang saya gontang-ganting daripada saya beli BH murah yang 10.000 atau 200.000. Zaman dulu tuh saya punya BH pertama waktu saya masih zaman kuliah tuh harga itu cuma 20-30 ribu kayak gitu. Nah pada saat 2004 Kakak Nona sudah punya BH yang 1 biji itu harganya 1 juta. Itu tahun 2004 ya kawan-kawan, kau bayangkan 2004-2005. Nah tapi saya cuma punya 2, saya pakai 2 BH itu sama 3 tahun. Nanti setelah saya sudah kembali ke Merauke dan sudah punya penghasilan sendiri, akhirnya Kak Nona bisa beli BH yang ini sekarang. Sampai sejauh ini, sampai sekarang aja tuh Kakak Nona kalau beli BH, 1 kali beli BH itu 4 atau 5 biji atau 6, kadang-kadang bisa 5 juta hanya untuk BH saja. Dan selalu ada reserve di atas kawan-kawan. Itu karena Kakak Nona tidak mau kena kanker payudara. Makanya tuh saya berusaha. Jadi dalam Kakak Nona badan ini, selain BH itu sepatu, karena kaki suka salah dan sebagainya. Selain itu sepatu juga, karena selalu lebih boros di bagian situ. Nah, jadi itu dia tadi, kalian sudah lihat model badannya Kak Nona seperti itu. Jadi buat kalian tahu, foto yang kalian saya kasih tunjuk tadi itu Kak Nona print dari komputer, Kak Nona taruh di bingkai, terus Kak Nona tulis di bawah. Ingat, selalu sport dan jaga makan sehat gitu. Untuk self motivasinya Kakak Nona, jadi saya taruh saya punya kamar di samping saya meja rias biar saya lihat tiap hari begitu kan. Itu Kakak Nona ya. Kalau saya ada mau meninggalkan sesuatu, ingat sesuatu di dalam saya punya kepala tuh, saya selalu catat, saya tempel di mana tempat yang bisa saya baca tiap hari dan saya lihat tiap hari kayak gitu. Nah, kita lanjut. Setelah itu, kemarin dari habis Mami Makeover, semua juga walaupun sudah sering-sering bikin video ini, tapi masih banyak juga yang tanya kawan-kawannya. Jadi ini dia setelah hasilnya, dan saya akan kasih tunjuk kalian di sini itu foto pada saat 29 atau 30 hari setelah operasi. Jadi kalian lihat di sini, ini Canon cuma bisa kasih lihat ini, terus habis itu kita zoom. Karena akan kasih lihat kalian sedikit sampai di payudara bekas jahitan ya, karena ada yang request mau tahu sekitar nipples itu bagaimana modelnya. Jadi kalau Nona kasih tunjuk kok begitu, saya tidak mungkin bisa ya, karena akan dikasih turun sama YouTube. Tapi Nona bisa zoom, baru jalan pelan-pelan lihat ke atas ya. Nah ini sekarang kita lihat di sini. Jadi model sekarang sudah seperti ini ya kalau Nonanya. Dan yang sangat disayangkan, ini sudah 31 hari, di bagian bawah dari payudara itu Kakak Nona belum kering, masih basah. Untungnya tuh tidak kelihatan di foto karena dia terlipat gitu ya. Tapi yang jelas Kakak Nona masih tidak boleh pakai BH terlalu lama. Jadi ini sekarang ini ada pakai BH ini, tapi itu sudah rasanya karena saya sudah pakai 2 jam itu sudah rasa kayak sakit sekali dari sebelah sini ya. Karena saya mau bikin video jadi saya tahan dulu sedikit. Dari sini kalian lihat, saya kasih zoom. Pertama ini kita lihat dulu garis bekas sesarnya kan tambah bersih dan tambah rapi ya, tambah tertutup sekali, tambah kering. Pusar sudah betul-betul oke. Terus masih bengkak, memang masih bengkak. Nanti sebentar Kak Nona kasih tunjuk ya. Terus ini kita naik ke atas. Di sini kalian lihat sebelah payudara sebelah kiri dia punya jahitan. Itu bahkan cantik sekali kawan-kawan. Kok tidak lihat dia punya bekas garis ya, entah di badannya orang lain, tapi ini saya cuma bisa bicara tentang Kak Nona punya sendiri karena saya punya seperti ini kawan-kawan.
Nah, sampai di bagian nipples itu sedikit di bawahnya nipples, kalian lihat itu seperti itu. Dan yang sebelah kanan itu masih lebih bengkak kawan-kawannya. Jadi coba kalian lihat ini, untuk dari bawah ke atas garisnya tuh sudah bagus, tapi di bagian lingkaran nipples itu kalian lihat di bawah tuh masih kayak bengkak gitu, dia jadi tidak rata, dia masih kayak ada lembem begitu. Itu masih belum terlalu sembuh kawan-kawan. Jadi itu masih tunggu. Jadi katanya dokter untuk sampai payudara ini sembuh total itu sekitar 3 bulan. Dan kita boleh pakai ini bra kalau kita keluar, tapi kalau kita tidak pakai, sebaiknya tuh disuruh buka, kasih biar kita punya bra tuh payudara tuh bernafas, dia kena udara. Jadi istilahnya tuh luka, kalau kita tutup dia kan busuk kawan-kawan ya. Jadi kalau kita kasih udara, oksigen, dia nanti cepat kering. Itu alasannya. Jadi minta maaf, seperti dari kemarin orang bilang, karena sudah berusaha sebisa mungkin. Kemarin waktu bikin video itu saya sudah dari jam 12 sampai jam 4 sore pakai bra yang kencang punya yang dikasih dari dokter. Jadi saya sudah betul-betul rasa sakit di bawah, dan saya punya bekas di bawah itu yang belum tertutup saja lebih sakit lagi gitu ya. Jadi makanya saya buka. Nah, hari ini saya akan menjelaskan yang ini buat kalian, nanti lihat bagaimana dalam tuh di video vlog berikutnya ya. Video di belakang kawan-kawan saya akan kasih tunjuk kalian saya punya kegiatan setelah video yang kemarin. Kebetulan ada bikin schnitzel untuk anak-anak. Tunggu dulu, anak video dulu di sini pegang. Ada bikin schnitzel buat anak-anak. Terus habis itu lanjut keesokan harinya pas Valentine Day, Kakak Nona jalan kemana-kemana. Terus kegiatan saya seharian tuh, hari itu saya akan lumayan bergerak banyak dan pergi ke pasar dan sebagainya ya. Kalian lihat, dan juga sekalian masak kepiting. Tapi resep buat kepitingnya kawan-kawan akan ada di vlognya sendiri. Jadi jangan tanya di sini, kakak minta resepnya, tunggu sabar. Habis ini Kak Nona edit video kepitingnya, saya akan kasih masuk ini dulu ya, kayak gitu. Mari kita lihat kawan-kawan kegiatannya Kakak Nona hari dari tanggal 14 sampai yang kalian lihat sebentar ya. Kita langsung lihat. Jadi bikin schnitzel kawan-kawan yang kayak begini ya, untuk Ryan dan Jamie. Terus bikin siomay udang, nanti kalau sudah jadi kan kasih lihat. Terus ini schnitzelnya di dalam sini ada banyak kayak gini, dalam sini nih satu begini nih. Sebentar baru itu dikasih apa, jadi kayak gitu tuh, dikasih lengket baik-baik dengan dia punya bumbu-bumbu. Biar dulu dia dikubur dulu ya, biar meresap. Ini untuk Jamie sama Ryan. Tunggu Ryan pulang dulu. Ini adonan siomaynya, dan udangnya ada di sini. Tinggal kita bikin dulu cetakan. Jadi digoreng dengan butter gini kawan-kawan ya. Terus sayurnya tuh ini. Cadan. Om belum pulang, jadi nanti sekalian sama Om sebentar. Halo kawan-kawan, Happy Valentine Day. Jadi kawan-kawan, hari ini Kak Nona mau pergi tukar, saya kasih kembali BH yang kemarin beli salah. Terus mau ke pasar dulu sedikit, pengen lihat kepiting kalau ada, karena ada pasar hari ini. Dan Kak Nona pergi ke apotek sekalian dokter, bikin janji dokter, dan mau ambil obat di apotek, sudah ada di locker. Nanti saya kasih tunjuk kalian di sini tuh, kalau kau sudah memang ada locker, tinggal ambil di locker. Jadi Kakak Nona pengen makan kepiting, ada kepiting. Is like in my home, ik wil krab eten. Hoeveel stukjes ongeveer? Ja, 8 stok. 2 kilo. Oh, is dood. Macam 2 kilo per jadi dapat 2 yang dia suka loyo. Jadi ini ada salmon itu. Nummer for my dad. Ja, doe maar. Ja. Ja, deze kan Ya, dua normal. Hebben we niet meer toch? Ini sontong. sepia. Dankjewel. Oh, pinkcode. Alsjeblieft meneer.
Tidak ada siput bambu, yang lain-lain tidak ada. Peace dulu, Billy, peace. Allebei alleen, hè? Oh. Ada ikan kecil. Nee, bezig. Geef mij een klein beetje dat. Klein beetje maar, niet zoveel. Jadi kalian lihat di Holland ini lagi hujan ya. Tapi kamu lihat adakah satupun orang pakai payung? Termasuk Kakak Nona. Kalau kau pakai payung di sini orang langsung lihat, oh ini orang pendatang, kecuali hujan besar sekali kawan-kawan. Ya. Gitu. Jadi kita sudah di dokter, di resepsionis, tapi lagi jam istirahat sampai jam 2 ini apotek. Jadi karena harus balik jam 2, saya pergi dulu toko, tapi saya punya obat dulu. Ambil obat itu dengan mesin ini kan kawan. Kayak gitu, ya. Jadi nih satu terbuka. Tuh. Ya. Terus tulis di sini. Tuh. Oke. Terus dia tutup, terus dia buka lagi yang kedua. Tuh. Ya, terus kanan tenis oke, dia tutup lagi, dia buka lagi yang satunya. Tuh. Ciren. Jadi kanan obat 2, 3 sudah keluar. Aduh. Ya, terus oke, dia tutup. Jadi kanan obat 3. Nah, harus di tas. Sip. Jadi kawan-kawan di toko ini ketemu ini. Cuma sayang warna pinknya cuma satu. Yang putihnya yang banyak. Jadi kita ambil saja. Baru cuma 2 euro. Untuk begini nih lumayan murah. Ya. Situ kita ambil. Lanjut beli ini kawan-kawan. Mau kirim buat siapa punya tante dan siapa punya bapak. Saya sudah sampai rumah, jadi tuh beli ini tadi. Tuh. Biar digabung dengan yang di sana. Jadi kalau 2 euro ini lumayan murah untuk bunga yang sebanyak ini ya kawan-kawan ya. Paket vitamin sudah datang juga. Jadi Kakak Nona ambil saya punya obat. Tuh. Jadi ini obat yang Kakak Nona minum tiap hari 1 sak untuk bantu pergi ke WC ya. Karena seperti yang ikuti saya video, Kakak Nona pernah ada usus bocor ya, jadi sudah dioperasi. Gara-gara waktu masih muda tukang minum obat diet ya. Jadi akhirnya waktu umur 30-an langsung kena gitu. Ini obatnya untuk 3 bulan. 1 dos ini 1 bulan kawan-kawan ya. Seperti kamu lihat ini beli ini untuk kirim saya punya tante. Jadi masih mau dipak, mau dikirim ke tempat Justin. Terus beli ayam punya dada yang tulang-tulang untuk sup. Ini harus kasih masuk di ini. Sama beli cumi-cumi sedikit untuk saya punya Ciemi dan kepiting. Jadi cumi-cuminya saya cuma mau kasih bersih saja. Sip. Nanti kita lihat. Ini vitamin untuk rambut ya. Jadi ini yang kemarin saya bikin. Sekarang kita kasih keluar kawan-kawan. Jadi ceritanya nih, jadinya kayak gini tuh. Gara-gara saya punya ini tuh kering ya kawan-kawan. Jadi saya tidak bikin. Yang jelas ini kayak macam saja. Jadi wantannya punya kulit itu kering.
Jadi ini sudah beres ya. 2 kantong ini saya mau rebus. Nanti kalian lihat hasilnya. Yes. Jadi terakhir kawan-kawan kirim paket untuk di bawah mau titip just tip ke Indonesia. Ya kita titipnya di tengah kota sini. Antar. Ya, jadi kita antar dulu ya. Jadi setelah selesai kirim pos, ini ada bunga mawar cantik kawan-kawan. Kita tahun ini Valentine tidak dapat apa-apa dari Om. Om bilang itu tandanya tidak ada secret lover. Karena Om sibuk sekali ya, maklum karena Nona sudah pergi 1 bulan, Om jaga anak dan sebagainya. Sekarang dia harus kembali ke kantor lebih sering daripada sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi kalian lihat kan, aku cumi-cumi so bersih, so mengkilat toh, kamu lihat. Ini mau tinggal taruh di dalam tempat, kasih masuk freezer. Ini mau kasih aku cicing bonus ya. Gitu. Ini mau masak kepiting sama masak sup dulu untuk anak. Kemudian kita mau bikin kepiting. Jadi kepiting kita di sini kalau mau kepiting segar tuh cuma ada yang model begini kawan-kawan. Jadi pasrah ya. Jadi ini sudah saya kasih bersih. Videonya akan saya kasih tunjuk sama kalian dan bahan-bahan sudah siap semua di sini. Ini sudah tinggal saya mau kerjakan. Tuh. Ya, bahan sederhana sekali. Jadi hari ini saya mau bikin kepiting saus telur asin ya. Jadi ini resepnya saya sendiri karena biasanya saya suka makan yang saus telur asin dan sebagainya. Jadi kalian lihat bagaimana cara buatnya dengan metode pada saat saya belajar Ishud zaman dulu. Jadi saya tahu bagaimana caranya kita bikin kepiting. Semoga dan kepiting ini akan enak. Yang jelas saya di kepala lagi kepingin makan. Kita masak sekarang dengan bahan-bahan sederhana ya. Dan ini kawan-kawan, kuning telur. Setelah itu kawan-kawan, ini dia kawan-kawan, kepiting saus telur asin ala Nona Merauke. Dari atas. Akhirnya selesai kita punya kepiting saus telur asin. Kepiting saus telur asin. Jadi kawan-kawan, daripada tidak bikin apa-apa, mari temani Kakak Nona makan. Jadi Kak Nona duduk di sini ya. Karena kalau tidak kelihatan sekali. Jadi ini dia kepitingnya. Kalian lihat. Kelihatan tidak dari sini, paling bagus tuh dari sini supaya bisa kelihatan. Kita makan, minum dulu. Jadi, kita ambil. Jadi Kak Nona potongnya kayak tadi begini ya. Saya mau sapitnya dulu lah, sapitnya 1. Kayaknya yang ini, yang besar sapitnya tuh. Ya, makan cantik dulu, ambil dia bumbu, karena dia bumbu tuh yang banyak telur asin ya kawan-kawan ya. Tuh. Jadi memang resep ini dia tuh harus kering ya kawan-kawan ya, tidak bisa kalau tidak kering. Kita coba dulu. Makan ini harus pakai tangan, tapi sudah, tunggu dulu. Karena Nona masih mau menikmati dia punya saus dulu. Biasa kalau Kak Nona makan begini tuh sausnya saya makan lebih banyak daripada itunya.
Gitu. Hmm. 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 Nih dia punya daging. Kasih kulit dia punya ini. Paling enak lagi kalau kita pakai kepiting batok di Indonesia, lebih enak lagi. Cuma tadi Kak Nona cari kecap ikan tidak ketemu ya. Jadi kita pakai yang ada saja. Kalau tambah kecap ikan juga enak. Hmm. Hmm. Enak karena telur asinnya terasa sekali kawan-kawan. Kayaknya satu ini saya karena suka kenyang, siapa bantu samakan. Aduh, udah kuah nih. Jadi bikin begini yang enak tuh dia punya kuah kawan-kawan ya. Dia punya kuah. Makan pakai tangan ya, minta maaf. Itu. Jadi bisa deh. Hmm. Enak kawan-kawan, enak. Ini kesampean ini. Ini harus ditoki lagi. Supaya dia punya daging keluar. Oh lala. Ini kawan-kawan. Enak kan kawan. Ini yang kepingin makan ini otak riset. Ini harus dipukul lagi sedikit. Jadi kepiting di Holland tuh dia punya tulang keras sekali kawan-kawan ya. Jadi kalau ini harus hati-hati. Bahkan Kak Nona gara-gara galojo pernah tangan sampai tarobek pas makan kepiting. Makanya Kak Nona hati-hati sekali. Kita cungkil dulu. Dia punya daging banyak nih. Kayaknya tidak bisa bikin sambil makan ini karena Nona mau cigi dia pakai 2 tangan. Karena Nona makan dulu, ya. Kalau Nona lanjut makan dulu kan kawan. Kayaknya kalau sambil bikin video ini kita makan sopan, dia pun nikmat kurang. Jadi kita pakai 2 tangan. Terima kasih semua, dadah.